Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, ketemu lagi sama Uncle. Bagaimana kondisi di sana? Semoga sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Tayangan Uncle Sliding kali ini akan mengulas kembali kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Pertandingan perdana putaran kedua antara tim kuat yang sedang naik daun PSIS Semarang melawan tim yang berada di zona degradasi Persik Kediri. Siapakah yang akan menang kali ini? Yuk langsung saja kita cek ulasan dan peta kekuatan keduanya slidingers. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Check this out. Pertandingan antara PSIS Semarang melawan Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Sebelumnya kita cek dulu ya rekam jejak 5 laga terakhir dari PSIS Semarang. PSIS Semarang yang sementara ini berada di papan atas dengan posisi kedua klasemen. Dari 5 laga terakhirnya PSIS Semarang mencatat 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Di awal bermain seri 2-2 melawan Persija setelah sebelumnya sempat tertinggal 2-0, namun 2 gol di 20 menit terakhir berhasil menyelamatkan PSIS Semarang dari kekalahan. Di pertandingan berikutnya, PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 3-1, namun pemain kunci yang dilanda cedera dan lini tengah dan depan yang sedang menurun grafiknya membuat PSIS Semarang hanya berhasil bermain imbang tanpa gol melawan Arema FC Malang dan Madura United. Namun di laga terakhirnya, PSIS Semarang kembali menunjukkan penampilan yang memukau dan berhasil mengalahkan Persebaya 3-2. Sedangkan lawannya Persik Kediri dari 5 laga terakhirnya, Persik Kediri belum menunjukkan penampilan terbaiknya seperti menjuarai Liga 2 dulu. Dari 5 laga, Persik Kediri mencatat 1 kali kemenangan, 2 kali kalah, dan 2 kali bermain imbang. 3 poin angka didapat oleh Persik Kediri setelah menang 1-0 atas Borneo FC. Namun Persik Kediri yang bermain tidak konsisten dengan pertahanan yang rapuh, kemudian membuang peluang untuk menang setelah ditahan imbang Persikabo dengan skor 2-2. Namun di pertandingan berikutnya, Persik Kediri malah kalah dari PSM Makassar dengan skor 2-3, lalu dikalahkan oleh tim kuat Bayangkara FC dengan skor 2-0. Dan di pertandingan terakhirnya, Persik Kediri belum bisa bangkit juga dan ditahan oleh tim yang masuk zona degradasi lainnya, PSS Sleman dengan skor 0-0. Bagaimanakah laga Jumat sore nanti? Yuk kita simak dulu ulasan Uncle berikutnya. Head-to-head persaingan kedua tim antara PSIS Semarang melawan Persik Kediri. Dari total 5 kali pertemuan keduanya, PSIS Semarang sama-sama kuat. PSIS Semarang berhasil menang 1 kali, kalah 1 kali, dan bermain seri 3 kali. Perkiraan formasi dan starting lineup. PSIS Semarang yang ditangani oleh caretaker pelatih sementara Imron Nahumaruri selama putaran pertama berhasil menangani dan menunaikan tugasnya dengan sangat baik. PSIS Semarang adalah satu dari 5 tim di BRI Liga 1 putaran pertama yang belum pernah mengalami kekalahan. Kekuatan kolektif, disiplin, dan mentalitas pemenang adalah sederet dari kekuatan PSIS Semarang dalam menjalani putaran pertama. PSIS Semarang yang kali ini berhasil mendapatkan pelatih baru mereka, Ian Andrew Gillian, pelatih asal Skotlandia yang familiar dan telah cukup lama mengenal persepak bolaan di Asia Tenggara. Kali ini PSIS Semarang, Ian Andrew Gillian akan menggunakan formasi andalannya PSIS Semarang di putaran pertama, yaitu 4-2-3-1. Di posisi golkiper Jandia Eka Putra, kiper andalan PSIS Semarang yang sejauh ini baru kebobolan 5 gol, akan kembali menjadi andalan. Jandia Eka Putra yang sempat mengalami cedera di pertandingan melawan Arema FC nampaknya sudah pulih dan siap tampil kembali. 4 bek PSIS Semarang diperkirakan pelatih Ian Andrew akan menduetkan Wahyu Prasetyo, pemain yang diperkirakan akan menggantikan Welles. Bek tengah andalan PSIS Semarang yang masih mengalami cedera di pertandingan terakhirnya saat melawan Persebaya Surabaya, berduet dengan bek muda PSIS dan timnas usia 23 Alveandra Dewangga. Dan wingback kanan PSIS Semarang, Fredian Wahyu diperkirakan akan menjadi andalan. 2 gelandang jangkar PSIS Semarang diperkirakan pemain asing asal Chile Jonathan Cantilena dan Brian Ferreira akan menjadi duet pelapis serangan dari Persik Kediri. 3 gelandang serang PSIS Semarang diperkirakan trio Rian Andriansyah, Franky Pasamba, dan Septian David Maulana akan menjadi motor menggempur pertahanan Persik Kediri di depan. Penyerang tunggal Bruno asal Brazil akan menjadi andalan di lini depan. 2 pemain andalan PSIS Semarang tampaknya belum bisa diturunkan karena mengalami cedera, yaitu palang pintu di belakang Welles dan penyerang tajam mereka Harinur Yulianto. Sedangkan Persik Kediri yang akan dipimpin oleh pelatih sementara atau caretaker asisten pelatih Alfiat dikarenakan coach Getuk atau Joko Susilo yang diberhentikan lebih cepat karena hasil evaluasi penampilan Persik Kediri yang tidak membaik. Kali ini di putaran kedua akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya dan bangkit. Informasi terbaru, beberapa pemain yang dilanda cedera tampaknya sudah bisa diturunkan oleh pelatih Alfiat. Tampaknya akan melakukan beberapa rotasi termasuk di lini tengah dan belakang jika melihat evaluasi di putaran pertama yang bisa dibilang buruk. Pelatih Alfiat diperkirakan akan menggunakan formasi 3-4-3 yang bisa bergeser menjadi 4-3-3 jika wingback sayap Danisa Putra lebih bermain ke belakang. Di posisi kiper, Dikri Yusron tampaknya akan diturunkan pelatih Alfiat untuk menghadapi serbuan pemain PSIS Semarang. 3 bek Persik Kediri diperkirakan duet trio bek Persik Kediri, Fafa Mario yang baru pulang bersama timnas tampaknya akan dimainkan. Arthur Felix yang sudah pulih dari cedera dan Andri Ibo akan diturun sebagai starter di awal babak pertama. 4 gelandang di tengah dengan winger kiri tampaknya akan diisi oleh Ibrahim Sanjaya, winger kanan pemain Danisa Putra. 2 gelandang jangkar Persik Kediri diperkirakan duet pemain asal Liberia, Dosaki dan Adi Eko akan menjadi penyeimbang dalam menguasai lini tengah.
Tiga penyerang trio Persik Kediri diperkirakan akan diisi oleh Bayu Oto, Septian Bagaskara, dan penyerang house goal mereka Yosef Ezejari yang sejauh ini sudah mengemas 4 gol. Mampukah Persik Kediri kali ini bangkit dari keterpurukan? Yuk kita lihat saja nanti. Catatan Uncle, dalam pertandingan Jumat sore besok, duel perdana di putaran kedua kali ini akan menjadi momentum kedua tim untuk memaksimalkan dan mendapatkan angka penuh. Persik Kediri yang datang ke Stadion Manahan tanpa pelatih kepala, sementara ini akan dilatih oleh asisten pelatih Alfiat yang akan turun tangan kembali. Sebelumnya, pelatih Alfiat pernah juga menangani Persik Kediri baik saat masih di Liga 3, promosi ke Liga 2, dan promosi ke Liga 1. Pelatih Alfiat akan memanfaatkan istirahat 2 minggu dengan adanya break internasional timnas yang bertanding. Untuk evaluasi, konsolidasi, dan berdasarkan informasi terakhir, pelatih Alfiat telah melakukan program fisik dan akan melakukan rotasi pemain. Di putaran pertama, berdasarkan statistik, Persik Kediri kecolongan 4 gol di babak kedua yang berakibat fatal kekalahan bagi Persik Kediri atau membuyarkan keunggulan sebelumnya. Kemenangan gol Bali United, gol penyeimbang kedudukan tidak Persikabo oleh Sergei Bunyaskov, gol di injury time Ilhamuddin yang membawa PSM unggul 3-2 atas Persik Kediri, dan gol kedua Bayangkara. Keseluruhannya terjadi di babak kedua. Jika dilihat, hampir 4 gol yang terjadi karena Persik Kediri sering kehilangan fokus di babak kedua, serta konsentrasi menurun akibat kegagalan mengawal pergerakan pemain lawan maupun menutup ruang terutama di lini pertahanan. Selain itu, pertahanan Persik Kediri cukup kesulitan menghadapi pergerakan pemain lawan dan mengantisipasi umpan silang yang dilepaskan oleh pemain lawan. Praktis pelatih caretaker Alfiat akan berusaha membenahi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kali ini. Yang menarik, Persik Kediri akan berhadapan dengan PSIS Semarang yang memiliki rekor penampilan babak kedua yang superior. Ya, PSIS Semarang layaknya tim Panzer Jerman yang memiliki kekuatan di tengah dan akhir pertandingan. Dari data statistik yang ada, PSIS Semarang berhasil mencetak 7 dari 9 gol yang tercipta dari PSIS Semarang terjadi di babak kedua. Pelatih sementara Imran Nahumaruri yang diisukan akan mengengkang ke tim lain karena kedatangan pelatih barunya memang berhasil membuat tim PSIS Semarang menjelma menjadi tim yang memiliki determinasi dan motivasi tinggi. Mampukah Persik Kediri menghadapi teror dan menahan gempuran PSIS Semarang? Yuk kita lihat saja nanti slidingers. Catatan Uncle yang lain adalah PSIS Semarang yang datang ke Solo sebagai tim papan atas bukan datang tanpa masalah. Beberapa pemainnya dilanda cedera seperti Weles di belakang dan Hairi Nur Yulianto yang membuat tim PSIS tidak dalam kondisi terkuatnya. Meskipun PSIS Semarang memiliki kedalaman skuad yang cukup baik, namun faktanya Weles sangat berperan bagi kokohnya lini belakang PSIS Semarang, yang baru kebobolan 5 gol dan sukses mencatat 3 kali clean sheet di 3 pertandingan. Sedangkan Hairi Nur Yulianto adalah satu dari 4 pemain lokal yang berhasil masuk ke daftar top skor dengan 3 golnya yang dicetak. Apakah dengan kehadiran pelatih baru mereka asal Skotlandia, Ian Andrew Gillian, akan membuat tim PSIS Semarang akan semakin baik dan mengambil pimpinan klasemen dari Bayangkara FC? Ian Andrew Gillian sendiri, berdasarkan data yang ada, adalah pelatih yang cukup familiar dengan sepak bola di Asia, khususnya di ASEAN. Pernah menangani Perth Glory Australia selama 3 tahun, tim Malaysia Sarawak FC 2 tahun, dan terakhir menjadi Direktur Teknik Kedah FC Malaysia, merupakan sederet jenjang karir dari pelatih baru asal Skotlandia ini. Namun yang menarik, apakah Ian Andrew langsung mampu beradaptasi dan menyatu dengan gaya dan permainan tim Haisa Jenar kali ini ya Slidingers? Berdasarkan informasi lainnya, pelatih asal Skotlandia ini sudah mulai melatih, terutama menambah beberapa variasi penyerangan, terutama dari bola set piece dan serangan sayap, yang menjadi andalan dari PSIS Semarang dan ciri khas andalan pelatih Eropa Barat dan Australia. Catatan lainnya adalah duel kali ini akan menjadi ajang adu tajam pemain asing. Apakah Yosef Ezejari, sang predator, akan kembali menambah pundi-pundi golnya? Ataukah Bruno Silva dan Jonathan Castillana akan memberikan kontribusi bagi tim PSIS Semarang seperti di laga terakhir saat mengalahkan tim Persebaya Surabaya? Catatan angka yang terakhir, apakah momentum break internasional selama 2 minggu kali ini, siapakah yang berhasil memanfaatkannya? Apakah PSIS Semarang dengan pelatih barunya mampu beradaptasi lebih cepat, atau Persik Kediri yang musim lalu menjadi juara Liga 2 ini mampu bangkit dan menjauhi zona degradasi? Yang jelas, tim yang akan menang di laga kali ini pastinya memiliki mental pemenang ya Slidingers. Yuk kita saksikan saja bergulirnya putaran kedua Liga 1 Jumat besok. Prediksi Uncle, duel ketat Jumat sore besok akan menandai bergulirnya putaran kedua BRI Liga 1. Uncle melihat Persik Kediri akan bangkit dari keterpurukan, namun tidak pada laga besok. PSIS Semarang akan unggul di pertandingan besok jika melihat kesiapan, materi pemain, dan mental PSIS yang lebih siap. Termasuk datangnya pelatih baru mereka akan menambah keyakinan secara kebersamaan tim Haisa Jenar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.